Kristal semikonduktor pasti tidak asing lagi di telinga kalian semua. Kristal semikonduktor merupakan suatu kristal yang memiliki jumlah hole dan elektron yang sama, atau disebut sebagai semikonduktor intrinsik. Semikonduktor umumnya diklasifikasikan berdasarkan harga resistivitas listriknya pada suhu kamar, yakni dalam rentang 10⁻²⁰ hingga 10⁻⁹ ohm cm. Selain itu, terdapat jenis semikonduktor ekstrinsik. Jenis semikonduktor ekstrinsik memiliki dua tipe. Yang pertama, semikonduktor ekstrinsik tipe N, dan yang kedua, semikonduktor ekstrinsik tipe P. Semikonduktor ekstrinsik tipe N merupakan semikonduktor dengan konsentrasi elektron lebih besar dibandingkan konsentrasi hole. N merupakan singkatan dari kata negatif. Semikonduktor ekstrinsik tipe P merupakan semikonduktor dengan konsentrasi lubang atau hole lebih tinggi dibandingkan elektron. Dapat diperoleh dengan menambahkan atom akseptor. P merupakan singkatan dari kata positif. Penggunaan pengotor. Untuk membuat semikonduktor ekstrinsik biasanya digunakan golongan 3 untuk semikonduktor ekstrinsik tipe P dan golongan 5 untuk semikonduktor ekstrinsik tipe N. Golongan 2 bisa dipakai sebagai pengotor namun memiliki konfigurasi atom yang kurang baik. Energi band gap. Band gap merupakan selisih energi minimum antara bagian atas pita valensi dan bagian bawah pita konduksi. Namun, bagian atas pita valensi dan bagian bawah pita konduksi umumnya tidak pada nilai yang sama dari momentum elektron. Dalam band gap semikonduktor langsung, bagian atas pita valensi dan bagian bawah pita konduksi terjadi pada nilai momentum yang sama. Dalam sebuah semikonduktor tidak langsung, energi maksimum pita valensi terjadi pada nilai yang berbeda dari momentum untuk minimum dalam konduksi band energi. Sambungan PN. Sebuah sambungan PN yang terbuat dari kristal tunggal yang diubah menjadi dua bagian yang terpisah. Atom pengotor akseptor dimasukkan ke dalam salah satu bagian untuk menghasilkan daerah P, di mana pembawa muatannya adalah hole. Gambar A merupakan perbedaan konsentrasi elektron dan hole pada sambungan, di mana voltase 0 diterapkan. Pembawa berada dalam kesetimbangan termal dengan atom, pengotor akseptor, dan donor, sehingga konsentrasi elektron dan hole adalah konstan di seluruh bagian kristal sesuai dengan hukum aksi massa. Gambar B merupakan potensial elektrostatis dari ion akseptor negatif dan ion donor positif. Dekat sambungan, gradien potensial memisahkan difusi hole dari sisi P ke sisi N dan memisahkan elektron dari sisi N ke sisi P. Medan listrik di daerah sambungan disebut medan listrik pembangun. Rektifikasi. Sebuah sambungan PN dapat berlaku sebagai sebuah rectifier. Arus yang besar akan mengalir jika kita menggunakan beda potensial melewati sambungan dalam satu arah. Tetapi, jika beda potensial dalam arah yang berlawanan, maka arus yang mengalir sangat kecil. PNP merupakan suatu semikonduktor dengan urutan positif, negatif, positif. Ketika diberi sumber daya, maka akan mengakibatkan aliran listrik dari positif ke positif dan negatif ke negatif. Urutan aliran seperti ini disebut sebagai bias maju. Dengan demikian, band gap yang terdapat di dalam semikonduktor ini menjadi lebih kecil. NPN merupakan suatu semikonduktor dengan urutan negatif, positif, negatif. Ketika diberi sumber daya, maka akan mengakibatkan aliran listrik dari positif ke negatif dan negatif ke positif. Urutan aliran seperti ini disebut sebagai bias mundur. Dengan demikian,
Bandgap yang terdapat di dalam semikonduktor ini menjadi lebih besar, sehingga dibutuhkan energi yang lebih besar daripada tipe PNP untuk melakukan loncatan elektron. Semikonduktor amorf. Semikonduktor amorf dapat diperoleh dari bentuk selaput tipis dengan penguapan atau dari supercooling. Dalam semikonduktor amorf, baik elektron maupun hole dapat membawa arus, namun pembawa ditujukan untuk memperkuat sejumlah kecil struktur yang acak. Perbedaan semikonduktor amorf dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor amorf, contohnya silika amorf, merupakan semikonduktor intrinsik yang memiliki cacat kisi dari awal tanpa diberikan pengotor atau doping. Sedangkan semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor intrinsik yang diberikan pengotor atau doping menggunakan golongan 3 atau golongan 5. Performa untuk semikonduktor amorf dan ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik memiliki konduktivitas listrik atau daya hantar listrik lebih baik karena kita dapat mengatur banyak hole atau elektron bebas dengan menambahkan pengotornya. Aplikasi bahan semikonduktor. Semikonduktor dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam bidang elektronika. Contohnya, transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, pemotong atau switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, atau fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau BCT, atau tegangan inputnya yaitu FET, memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Dioda. Sebuah dioda berfungsi sebagai versi elektronik dari katup searah dengan membatasi arah pergerakan muatan listrik. Dioda hanya mengizinkan arus listrik untuk mengalir ke satu arah saja dan menghalangi aliran ke arah yang berlawanan. Sel surya. Sel surya atau sel fotovoltaik adalah sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar dioda PN junction, di mana dalam hadirnya cahaya matahari mampu menciptakan energi listrik yang berguna. Pengubahan ini disebut efek fotovoltaik. Bidang riset berhubungan dengan sel surya dikenal sebagai fotovoltaik. Sel surya memiliki banyak aplikasi. Mereka terutama cocok untuk digunakan bila tenaga listrik dari grid tidak tersedia, seperti di wilayah terpencil, satelit pengorbit yaitu bumi, kalkulator genggam, pompa air, dan lain-lain. Mikroprosesor. Sebuah mikroprosesor, disingkat mikro P atau UP, adalah sebuah Central Processing Unit atau CPU, elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Demikianlah penjelasan singkat mengenai kristal semikonduktor. Semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih.